tadi sudah ada statement bahwasanya jangan sekali-sekali melakukan fraud, ya. Memikirkan aja nggak boleh, Benar. ya, apalagi melakukannya ya. Iya. Ini kira-kira yang harus kita betul-betul sadari. Nah, yang men-trigger tadi sebetulnya ada 3. Secara teoritisnya disebut dengan triangle fraud. Triangle Fraud, ya. fraud, ya. Jadi 3 hal yang men-trigger bisa terjadinya fraud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa YouTube, ketemu lagi dengan saya di sini. Ada Febri seperti biasa di podcast kita tentang gaya fraud. Untuk edisi hari ini tentunya bulan Juni 2022. Dan seperti biasa di podcast sebelumnya akan ada narasumber luar biasa yang akan kita undang di kesempatan kali ini. Dan kebetulan di hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa sekali. Ada Pak Devri Zamzani sebagai kepala intern auditor Kanwil 3 Palembang. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Luar biasa sehat ya. Kayaknya kalau saya deket-deket Pak Devri ini bawaannya mau segar terus. Alhamdulillah. Energi positif. Energi positif ya Pak ya. Dan gimana kabarnya Pak di kesempatan kali ini Pak? Alhamdulillah sehat sekali dan suatu kehormatan dan surprise ya. Bang Feby kemarin sudah memberikan sinyal, Pak Devri hari Rabu kita akan coba adakan podcast yang berkaitan dengan ganyang fraud. Wah, saya juga harus prepare deh. Kalau ditanya Bang Feby ya harus bisa menjawabnya dengan akurasi yang tinggi. Iya benar. Wah, berarti udah ada persiapan nih dari sekarang ya Pak ya. Iya, sudah dari kemarin-kemarin. Sebenarnya saya juga merasa sangat tersanjung ya Pak Bapak bisa hadir di sini tentunya di podcast kita nih. Nah, kalau boleh sedikit bercerita Pak tentang pengalaman mungkin Pak selama ini Bapak pertama kali bergabung itu bisa diceritakan itu Pak di PT Pegadaian ini sendiri. Baik. Makasih Bang Febri ya. Jadi kalau mengawali karir dengan Pegadaian itu mungkin tepatnya kurang lebih di 1 Januari 88 lah ya. Jadi kalau kita hitung secara sederhananya kurang lebih 34 tahun lah dengan Pegadaian yang kita sangat cintai dan banggakan ini. Nah, tentu berawal kalau dulu ada istilah namanya 70%, jadi pegawai 70% atau pra-calon pegawai pada mengalami itu. Dan juga ini sebagai pelaku ya dalam sejarah Pegadaian bahwasanya pegawai Pegadaian itu awalnya diterima sebagai pegawai departemen ya, departemen keuangan ya. Kemudian memang ditempatkan di waktu itu namanya Perjan ya, perusahaan jawatan Pegadaian. Jadi pegawai departemen keuangan yang dipekerjakan di perusahaan jawatan Pegadaian. Itu kurang lebih tahun 88. Kemudian sejalan dengan perkembangan waktu pada keluar masuk dari pegawai, kemudian diangkat sebagai pimpin cabang 94 ya. Kemudian tahun 2000 ada kesempatan untuk ikut jadi auditor, kemudian ikut dalam lulus seleksi. 2001 beralih ke auditor, kemudian 2006 menjadi pimpin cabang media lagi di Tanjung Pinang. Kemudian 2011 ya jadi auditor media lagi di Kanwil Pekanbaru. Kemudian 2012 kembali menjadi pimpin cabang utama di Sidra Makassar ya sampai jadi pencabut ya. Kemudian dari Makassar rotasi lagi ke Deputi Bisnis Jambi. Sempat di Jambi, ketemu dengan Bang Tito juga waktu itu ya. Kemudian 5 bulan di Jambi, pindah ke Deputi Bisnis Palembang ya, sampai tahun 2017. Kemudian dari Deputi Bisnis Palembang rotasi lagi ke Inspektur Wilayah, ke SPI lagi. Pak. Ya 2017 ya. 2017 kemudian 2021 kemarin ya rotasi lagi menjadi kepala audit intern di Kanwil 11 Semarang. Oh sempat ke Semarang kan? Sempat Semarang melintasi ini ya laut lah ya. Ilmunya udah hilang ini kan. Kemudian kemarin di 10 Juni 2022 ini diamanahkan menjadi kepala audit intern wilayah 3 Palembang. Itu pengalaman Bapak tuh banyak banget berarti ya dari tahun 88. Oh 88 saya mungkin masih kecil banget. Bapak sudah berkecimpung di dunia Pegadaian ya Pak ya, yang dimulai mungkin dari Perjan kemudian sampai dengan PT seperti sekarang, luar biasa sekali. Nah mungkin ya Pak ya untuk seluruh pemirsa YouTube nih terkait dengan tema kita di kesempatan hari ini yaitu Pay Forward, cara ampuh sukses tanpa fraud. Nah, mungkin sebagian dari pemirsa nih Pak itu tidak paham Pak, apa sih fraud itu Pak? Mungkin dari Pak Devri bisa menjelaskan sih apa sih fraud itu Pak sebenarnya? Baik,
Terima kasih Bang Febri ya. Jadi secara sederhana, secara teoritis juga, fraud itu adalah suatu perbuatan ya, suatu perbuatan melawan hukum dengan cara menipu, menggelapkan, memanipulasi sehingga ada kerugian bagi perusahaan ataupun negara. Di sisi lain adanya keuntungan yang didapat oleh pelaku fraud. Jadi intinya adalah perbuatan melawan hukum dengan cara menipu, memanipulasi sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan ataupun negara, dan di sisi lain si pelaku fraud tadi mendapatkan keuntungan. Itu sederhananya. Berarti secara tidak langsung ya Pak ya, itu melakukan tindak kecurangan ya Pak? Tindakan kecurangan yang bahasa sederhananya seperti itu. Benar. Jadi untuk pemirsa tentunya ya jangan coba-coba untuk melakukan fraud itu sendiri ya, karena kita akan bahas nih apa kira-kira dan bagaimana cara kita nantinya untuk di diri kita sendiri mencegah dari yang namanya fraud itu sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, apa saja yang men-trigger terjadinya fraud itu Pak? Ya, makasih Bang Febri. Jadi intinya gini, tadi sudah ada statement bahwasanya jangan sekali-sekali melakukan fraud, ya. Memikirkan aja nggak boleh. Benar. Ya, apalagi melakukannya ya. Iya. Ini kira-kira yang harus kita betul-betul sadari. Nah, yang men-trigger tadi sebetulnya ada 3. Secara teoritisnya disebut dengan triangle fraud. Triangle fraud. Ya. Fraud, ya, Jadi 3 hal yang men-trigger bisa terjadinya fraud. Yang pertama opportunity. Ya, Itu kesempatan ya. kesempatan. Kalau kita pernah lihat ada pesan singkat dari Bang Napi ya. Iya. Kejahatan tidak hanya karena karena niat, tapi karena kesempatan. Waspadalah. Ya, Oke. seperti itu. Nah, jadi itu tadi kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan, orang yang awalnya tidak punya niat bisa melakukan fraud. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya pressure, tekanan ya Pak ya. Tekanan itu sebagai contoh mungkin karena dia kebiasaannya main judi ya, benar. judi online. Judi online, Pak. Kemudian karena diminta oleh katakanlah mitranya, ayo tambah lagi modalnya, ini mudah-mudahan kita untung nih. Nah, sehingga dia melakukan perbuatan karena adanya desakan dari luar lingkungan dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan uang, tentunya dengan cara yang mudah dan banyak dan cepat gitu ya. Itu pressure. Dan juga pressure ini bisa terjadi di lingkungan keluarga kita sendiri. Iya. Sebagai contoh, kita punya anak, kita punya keluarga, di mana mungkin ya, mohon maaf sekali lagi, saya hanya mengilustrasikan ketika di dalam keluarga kita ada permintaan, nah hari ini adalah hari terakhir adikmu untuk membayar uang kuliah. Nah, bagaimana nih caranya? Kalau ini tidak dapat, kemungkinan adikmu tidak bisa ikut ujian. Nah, tentu kita yang mendapat berita seperti itu, ketika kita tidak kuat iman, maka tentunya ada hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan fraud, yaitu dengan cara tadi melakukan perbuatan melawan hukum yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini tentu perusahaan pegadaian yang kita cintai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rasionalisasi, pembenaran. Nah, ini yang lebih maknanya artinya, saya kan ngambilnya 100.000. Padahal barangkali uang perusahaan itu kan miliaran atau mungkin triliunan. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi seolah-olah perbuatannya itu dianggap suatu hal yang biasa saja. Nah, itulah yang membuat fraud itu bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapapun ya Pak ya. Berarti dari niat awalnya sudah ada niat, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan ya, Pak ya. Yang memungkinkan dia untuk melakukan pembuatan jahat tadi. Nah Pak, seperti yang Bapak bilang tadi ya, itu kan ada pengaruh dari lingkungan ya Pak ya. Betul. Apakah ada cara Pak untuk kita mengatasi fraud itu di lingkungan yang buruk Pak? Ya. Kan itu kan tadi kalau saya dengar dari Bapak sendiri, baik itu dari tekanan dari mitra atau dari keluarga, itu kan memberikan dampak yang buruk Pak ke di psikis mungkin ke orang itu ya Pak ya. Nah, itu gimana cara untuk mengatasinya Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi kan kita sudah punya culture ya. Ya, kalau kita lihat sekarang kan kita punya akhlak. Benar, ya. Itu tadi kan dikatakan ada kata cara ampuh ya. Iya, cara ampuh. Yaitu dengan cara mengimplementasikan akhlak. Nah, kalau kita lihat akhlak itu sendiri, itu kalau saya mengatakan ini juga koreksi ya untuk diri saya sendiri, mudah diucapkan
tapi sulit untuk dilakukan. Perlu ujian dan komitmen yang kuat untuk benar-benar masuk diri saya sendiri, Bang Febri muda. Ayo kita melaksanakan culture akhlak, tapi kadang-kadang itu hanya sebatas diucapkan aja. Contoh kecil kayak disiplin aja ya Pak ya. Betul, disiplin aja sih. Iya, termasuk saya juga sendiri ya. Kita kadang-kadang juga terlambat datang. Satu. Yang kedua mungkin kita tidak memakai atribut pakaian kerja nih. Benar. Saya yang mencontohkan ya, ini mudah-mudahan di kanwil lain yang saya pernah lihat. Itu sebagai contoh sederhana, kalau hari Senin itu ya kita di minggu 2, 3, dan 4 itu kan boleh memakai casual. Benar. Tetapi di dalam peraturan pakaian kerja itu lawannya adalah hitam. Celana hitam. Dan kita pun juga diberi difasilitasi oleh perusahaan ya. Kalau masalah kemarin dikasih 2 setel celana hitam. Tetapi pada prakteknya sering-sering itu tidak kita lakukan. Nah ini hal yang sangat sederhana yang menguji. Ya kita itu coba konsisten tidak melakukan yang namanya akhlak tadi. Nah akhlaknya itu salah satunya tadi amanah, ya, kompeten, harmonis, loyal, adaptif ya, kolaboratif. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana secara kejujuran kita untuk bisa taat terhadap aturan, kompetensi kita paham terkait dengan aturan-aturan berlaku, dan sehingga ini membuat kita barangkali bisa menghindari terjadinya fraud. Yang kedua tentu juga butuhnya keimanan kita ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, kan tentu juga kita punya Tuhan ya. Bagaimana apapun agamanya pasti tidak mentolerir terjadinya perbuatan jahat yang merugikan orang lain, apalagi juga bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi intinya bagaimana kita itu tadi pertama mengimplementasikan yang namanya budaya akhlak itu sendiri. Yang kedua tentu juga memperkuat dan memperkokoh keimanan kita. Ya, mudah-mudahan dengan 2 hal tadi kita bisa menjauhi namanya perbuatan fraud itu tadi Pak. Bicara soal keimanan nih Pak ya, tadi kan Pak Devi sempat bahas nama keimanan. Seberapa besar Pak pengaruh keimanan seseorang itu untuk mencegah fraud itu sendiri Pak? Sangat luar biasa. Saya pernah melihat sebagai contoh ketika seseorang di outlet ini dalam keseharian kita hidup di di perusahaan kita ini, ketika dia mendapatkan sesuatu dari nasabah, itu karena pemberian yang ikhlas tuh. Sebagai contoh kalau kita di loket itu ketika kita berinteraksi dengan nasabah, ada nasabah kita itu dengan spontan memberikan sesuatu kepada kita. Sederhananya waktu saya di daerah Sidrap sana, Makassar, di sana kan terkenal dengan daerah penghasil telur ya. Nah tidak jarang daripada nasabah-nasabah yang kita sudah kenal dekat, kemudian dengan ikhlas mbak telur ya satu apa namanya, satu kotak, satu peti atau satu sake. Satu sake gitu ya. Jadi dia bawa tapi dengan ikhlas, tapi saya mencoba mengingatkan diri saya dan juga teman-teman, jangan sekali-kali kita mencoba menerima. Ya artinya kita tunjukkan kepada masyarakat kita bahwa masih ada kita yang sasa pegadaian ketika diberikan oleh nasabah di dalam hal jam kerja dan sebagainya, kita mungkin bisa mengatakan maaf, menolak, atau mungkin mengarahkan untuk diberikan kepada yang lain yang barangkali membutuhkan, dibanding kita sebagai petugas pegadaian di jam kerja di depan loket kita menerima sesuatu yang barangkali mungkin kalau dalam bahasa ketentuannya itu menerima segala sesuatu yang patut diduga ada kaitannya dengan jabatan kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Saya begitu, berarti sekuat itu ya keimanan kita untuk mencegah yang namanya fraud itu sendiri ya Pak ya. Nah kalau zaman sekarang ini kan khususnya mungkin kaum milenial Pak ya, istilahnya kan kalau saya sih mungkin setengah milenial gitu ya. Kalau kan itu dia kolonial Pak. Kolonial gitu ya. Mungkin terkait dengan gaya hidup mungkin Pak, ditambah kebutuhan sosial media segala macam kayak gitu ya Pak ya. Pengakuan diri mungkin. Nah menurut Bapak gaya hidup seperti apa sih Pak yang istilahnya bisa mencegah fraud itu Pak dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau tadi mencegah mungkin saya sedikit counter yang bisa mempengaruhi terjadinya fraud gaya hidupnya seperti apa. Yang tentu secara kalau boleh saya pakai istilah
saya kan terus kolonial juga ya. Ada pepatah ya, jadi kalau yang lainnya nggak tahu ini lebih cenderung kepada pantun ya. Kalau saya pada pepatah gitu ya, pepatah orang tua mengatakan, nak tolong jangan besar pasak daripada tiang, tolong jangan besar pengeluaran daripada pendapatan, ukurlah bayang-bayang setinggi badan. Jadi artinya gini, kalau kita punya pendapatan yang sekian, artinya kita jangan melebihi pendapatan kita untuk bertransaksi atau membeli segala sesuatu. Nah, itu yang ketika itu tidak kita kontrol, maka itu salah satu yang bisa juga men-trigger orang untuk melakukan fraud, itu gaya hidup. Sebagai contoh nih, tadi kan menyinggung tentang adik-adik media, tapi saya tidak semua tidak menjudge itu ya, sebenarnya begitu. Nah, ketika adik-adik milenial yang tadi ada via pulsa, via internet, barangkali mungkin lifestyle-nya ke kafe nih. Nah, ketika ke kafenya rutin, di sisi lain tidak ada pemasukan yang juga memadai untuk itu, tentu itu juga bisa memicu hal-hal yang negatif yang bisa mengarah kepada fraud. Sebaliknya, kalau yang bisa mencegah fraud tadi, itu tadi bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan benar, ya, bagaimana kita juga sudah menyisihkan savingnya sedemikian rupa, kemudian biaya rutin sedemikian rupa, kemudian biaya lainnya sedemikian rupa. Nah, ketika maintenance terhadap keuangan ini dilakukan dengan benar, dan tentunya apa yang tadi kita katakan besar pasak daripada tiang itu tidak akan terjadi. Tapi itu tadi sekali lagi bagaimana semua orang lah, mau milenial mau kolonial, ketika gaya hidupnya melebihi dari kewajaran, itu bisa membuat orang mengarah pada perbuatan fraud itu sendiri, Pak. Jadi sesuaikan dengan kantong kita ya, Pak, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, balik lagi, Pak, menurut Bapak sendiri nih ya, untuk gaya hidup itu sendiri ya, Pak. Kalau seandainya kebanyakan orang ini kan ingin berlomba-lomba diakui nih, Pak, gitu ya. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah dengan tidak terpengaruh tentang gaya hidup ya, Pak, ya, gaya hidup orang lain itu benar menurut Bapak nih, kayak gitu loh, Pak, untuk mengikuti gaya hidup orang lain nih yang mungkin di atas kita, apakah benar kita lakukan atau untuk eksistensi diri kayak gitu, Pak? Ya. Artinya di dalam hidup itu kan kita harus punya prinsip ya. Ya, artinya boleh kita bergaul dengan siapa saja, dengan di lingkungan manapun, tapi tentunya kita harus punya prinsip, yaitu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana tidak benar, mana yang ini nanti akan membahayakan kita dan tidak membahayakan kita. Nah, sebagai contoh tadi, ketika kita bergaul dengan orang the have gitu ya, mempunyai ya, artinya sisi lain barangkali mungkin kita bisa jadikan mereka itu sebagai partner, barangkali juga mungkin dengan hal pekerjaan kita. Bagaimana di dalam hal kita sebagai seorang pegawai pegadaian yang milenial tadi ya, kita bisa bergaul dengan dia, tentu dengan harapan apa yang ada di produk-produk kita bisa terkomunikasi dengan baik kepada mereka, kan itu hal yang positif gitu ya. Tetapi di sisi lain hal yang harus kita hindari, gaya hidup mereka karena mereka punya kelebihan ya, mereka bisa bisa setiap malam ke kafe, ke klub. Nah, tentu itu yang harus kita coba minimalkan. Ya, artinya sekali waktu kalau kita pun diajak ya monggo. Tapi kalau itu menjadi juga kebutuhan kita ya, ini suatu hal yang tentu juga akan membahayakan diri kita dan keluarga kita. Jadi betul-betul kita proporsional lah melihat situasi dan kondisi. Boleh ya, Pak, ya. Jadi kalaupun kita berteman dengan orang yang gaya hidupnya lebih dari kita, kita manfaatkan ya, Pak, ya. Misalnya itu daripada uangnya dipakai buat beli ciki misalnya ya, kayak gitu ya, Pak, ya. Lebih baik dibeliin emas aja kayak gitu, karena namanya emas mungkin bisa dipakai untuk ke depan ketika kita perlu dengan yang namanya duit tadi ya, Pak, ya, istilahnya investasi jangka panjang lah kayak gitu ya. Atau yang punya mobil mungkin mobilnya kelebihan, boleh misalnya digadaikan BPKB-nya kayak gitu ya. Dia bantu orang lain gitu ya, dia bantu orang lain ya. Mengembangkan usahanya mungkin, Pak. Ada usaha itu mungkin tambah kaya lagi. Gitu ya, Pak. Jadi ya itu juga bisa jadi pelajaran buat kita mungkin yang istilahnya yang gaya hidupnya di bawah mereka kayak gitu loh, Pak. Jadi misalnya kayak saya nih, kaum milenial mungkin punya teman di atas kemampuan saya lihat nih bagaimana cara dia mendapatkan istilahnya penghasilan mungkin ya, Pak, ya, dengan belajar buku ini untuk yang
positif ya, Positif bukan yang ya. negatif ya Pak ya, Ya, misalkan positif gitu ya. untuk hal-hal yang positif mungkin bisa jadi dia dagang atau dia punya usaha kayak itu yang harus kita coba pelajari mungkin ya Pak ya, di luar dari ini tadi untuk bisa mendapatkan mungkin penghasilan yang lebih ya Pak ya. Betul ya. Nah ini untuk pendapat Bapak nih ya, yang diharapkan untuk semua yang menyaksikan acara kita nih Pak, fraud kita di tempat hari ini ya. Harapan dari Bapak sendiri agar tidak terjadi fraud itu Pak. Tentu kita punya yang namanya peraturan instruksi direksi ya. Benar. Nomor 20 tahun 2022 ya, kalau tidak salah, program Ganyang Fraud. Nah, tentunya kita harapkan program Ganyang Fraud ini hendaknya bisa didengar oleh seluruh lapisan lah ya, lapisan pegadaian sampai ke level terbawah, sampai ke akar rumput, baik itu dari security, kemudian OB, satpam, kemudian pengelola akunan kasir dan sampai ke atas. Nah, ketika program ini bisa terkomunikasi dengan baik, nah tentunya kita harapkan itu tadi kejadian-kejadian ataupun niat-niat terjadinya fraud tersebut bisa diminimalkan. Itu satu. Yang kedua tentunya mereka pun juga bisa menjadi pencegah fraud. Nah, ada pakai pin ini. Oh iya. Ya, Bang Tito katanya sedang melakukan pengadaan ini kan. Kita lagi ya untuk mengadakan Pak. pengadaannya untuk bisa semuanya nanti ya kita lakukan ya kesadaran ya. Benar. Karena ini juga uji ini nih konsistensi. Benar. Bagaimana ini bisa betul-betul kita gunakan selama program ini berjalan gitu ya. Nah, artinya setiap orang harus mampu hendaknya mengkomunikasikan bahwasanya terjadinya fraud di sana kepada pihak-pihak yang berwenang. Atau sebaliknya kalau tidak dia melaporkan, dia membantu mencegah. Itu malah lebih baik. Jadi setiap orang kita harapkan mampu untuk mencegah secara dini agar fraud itu tidak terjadi. Sebagai contoh tadi Bang Feby mengatakan artinya sering melihat teman-teman dalam tanda kutip keluar malam, dalam mungkin bahasa gaulnya patu game ya. Nah itu ya barangkali perlu kita nasihati. Ya, kemudian ketika mereka katakan tadi lah menyimpan arsip dokumen dengan cara-cara yang tidak rapi dan teratur, itu juga itu awal dari terjadinya fraud. Nah, fraud itu bisa terjadi karena sengaja ataupun Tidak sengaja. ya karena kelalaian. Karena kelalaian ya. Nah, oleh karena itu dalam program Ganyang Fraud yang saat ini sedang kita harapkan masif ke seluruh lini daripada perusahaan kita ini, hendaknya semua orang, semua instansi pegadaian bisa menjadikan Ganyang Fraud ini sebagai sarana untuk kita bisa meminimalkan terjadinya fraud yang bisa merugikan perusahaan. Pak Dirut mengatakan bahwasanya fraud itu tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi diri kita dan keluarga kita dan semua orang-orang yang ada di dalam perusahaan ini. Pak. Saya tertarik nih Bapak bilang tentang PIN itu sendiri ya Pak. Ya, sebenarnya dari PIN yang kecil itu Pak, sebenarnya sudah sangat bisa membantu kita untuk mengingatkan agar tidak terjadi yang namanya fraud. Saya kasih contoh aja, misalnya saya lagi bercermin nih, wah karena ada sekecil ini, wah saya rasanya terjadi namanya fraud. Wah, memang kecil Pak, tapi pengaruhnya itu besar luar biasa ya Pak. Ya, menurut Bapak sendiri nih tips-tips kalau saya boleh Bapak boleh berbagi nih dengan saya dan juga pemirsa YouTube untuk tips sendiri mencegah terjadinya fraud itu. Ya, pertama kita konsisten. Ya, konsisten dengan apa yang kita yakini benar itu untuk selalu kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Ya. Yang kedua tentu juga kita mengajak kepada teman-teman mengatakan bahwasanya yang benar itu adalah benar dan salah itu salah, tapi kita harus bisa menjadi role model juga. Role model karena orang akan percaya ketika apa yang kita sampaikan itu selaras dengan perbuatan. Nah, role model ini kan juga dalam organisasi paling tidak mungkin dicontohkan oleh para atasan. Nah, kami dari SPI pun akan berusaha teruslah konsisten ya, karena apapun namanya SPI sebagai garda terdepan dalam rangka mengawal agar perusahaan kita ini berjalan dengan on the track, kemudian juga dalam rangka juga agar perusahaan ini juga bebas dari praktek-praktek KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan juga bagaimana agar juga perusahaan ini juga bisa menerapkan atau mengimplementasikan namanya prinsip GCG, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, tentunya ini perlu konsistensi, perlu kontinuitas ya dari semua lini yang ada di perusahaan ini, tidak hanya dari top manajemen, tetapi juga mungkin sampai ke pada bawah ya,
secara bersama-sama, secara terus-menerus melakukan tentu budaya sadar risiko juga, budaya anti fraud juga, budaya bagaimana kita mengganyang fraud sehingga tidak ada sedikit pun kesempatan atau peluang fraud itu terjadi di perusahaan kita kita sendiri Pak. Luar biasa sekali Pak Devin tips-tipsnya ya. Dan mungkin ini untuk yang terakhir Pak sebelum kita tutup ya podcast kita kesempatan hari ini tentunya di bulan Juni ini. Nah, kalau dari Bapak sendiri boleh saya minta closing statement Pak terkait fraud itu tema kita hari ini. Baik, Pak Begi. Jadi intinya jangan sekali-kali memikirkan untuk melakukan fraud apalagi mengerjakannya. Yang kedua, ajaklah semua lingkungan kita untuk bisa taat terhadap SOP. Karena SOP itu tidaklah untuk menghukum kita, tidaklah akan mengekang kita dalam melakukan inovasi terhadap aktivitas bisnis, tetapi malah sebaliknya melindungi kita. Orang tua saya mengatakan bahwanya sedia payung sebelum hujan. Artinya mari kita coba lakukan pemahaman terhadap aturan-aturan perusahaan yang sudah ada. Mudah-mudahan dengan implementasi yang baik, tentunya kita berharap kita sendiri ataupun kita terhindar dari yang namanya fraud. Gitu. Luar biasa sekali nih Pak Dev untuk tips-tipsnya, juga untuk closing statement-nya dan juga ilmu mungkin yang saya dapatkan selama kita ngobrol di podcast ini Pak. Dan saya ucapkan terima kasih Pak sudah hadir di podcast kita di kesempatan kali ini, dan luar biasa sekali. Semoga Bapak selalu sehat, selalu diberi umur yang panjang, selalu diberi istilahnya umur yang panjang biar bisa bertemu dengan kami ini Pak, mengajari kami, memberikan ilmu yang bermanfaat dan luar biasa. Dan langsung saja untuk podcast kesempatan hari ini saya tutup, dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya tentunya dengan narasumber yang luar biasa yang akan kita hadirkan di setiap bulannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi. warahmatullahi wabarakatuh.